Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai ada beberapa orang yang hidup di 3 masa. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Setiap orang tentu memiliki masanya masing-masing. Setiap orang tentu memiliki tempatnya masing-masing. Kita tidak pernah bisa menyamakan diri kita dengan orang lain ataupun sebaliknya. Orang lain tidak akan pernah bisa kita samakan dengan diri kita sendiri. Orang-orang memiliki jangka waktunya sendiri-sendiri. Maka kita harus selalu atau memiliki pegangan pada 3 masa yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan kita. Yang pertama, yang disebut sebagai masa lalu. Yang disebut sebagai masa lalu adalah kenangan yang sudah lama terjadi, peristiwa-peristiwa baik maupun buruk, ataupun kejadian-kejadian yang cukup memberikan pengaruh kepada diri kita. Maka masa lalu itulah yang sekarang menjadi modal hidup kita saat ini. Apabila hidup kita saat ini baik, hidup kita kaya, masyhur, dikenal orang, tentu masa lalu kita baik. Masa lalu itu dibangun, kemudian dilakukan untuk menimbulkan masa sekarang. Kalau masa lalunya baik, maka sekarang pun kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, ketika masa lalu kita buruk, tentu saat ini kita juga akan buruk. Tetapi masa lalu itu pun bisa kita rubah. Maka jangan pernah berpatokan pada masa lalu. Salah satu bijaksana menyebut bahwa ada satu yang sangat jauh sekali, yaitu adalah masa lalu. Sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa mengulang masa lalu yang sudah terjadi. Maka jangan pernah berpatokan pada masa lalu. Yang harus dilakukan kita adalah jadikan masa lalu itu sebagai pedoman kita, sebagai pengalaman kita, dan juga sebagai ilmu kita untuk berjalan maju, untuk berjalan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah masa mendatang atau masa depan. Masa depan ini dimaksudkan dengan impian-impian, dengan harapan-harapan, dengan cita-cita yang kita patok mulai dari mungkin masa lalu, sekarang, dan kita berharap di masa yang akan datang itu bisa tercapai. Tetapi ketika hidup kita hanya berpatokan pada masa yang akan datang, hidup kita hanya akan menjadi khawatir dan gelisah. Saya takut tidak sukses, saya takut tidak kaya, saya takut gagal dalam menjalin hubungan, saya takut mendapatkan perilaku yang buruk dari orang lain, saya takut menyalahkan diri saya atas pencapaian yang tidak baik, dan seterusnya. Maka masa depan itu sebenarnya memiliki efek yang baik. Ketika kita memiliki masa depan, maka kita akan mulai merencanakan, mulai memiliki cita-cita. Kalau orang tidak memiliki harapan dan cita-cita, maka hidupnya akan di situ-situ saja. Tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkembang. Maka milikilah cita-cita, tetapi jangan buru-buru untuk kita hidup di masa yang akan datang. Yang harus kita lakukan di masa yang akan datang adalah direncanakan. Mulai saat ini direncanakan. Karena orang yang berencana saja bisa gagal, apalagi orang yang tidak pernah berencana. Maka kita harus mulai untuk melatih diri kita, merencanakan masa depan saya ingin seperti apa. Buatlah indikator, buatlah patokan. Karena kalau kita memiliki itu, kita mencapai hal-hal yang sudah kita rencanakan jauh lebih mudah. Yang ketiga, masa sekarang atau masa saat ini. Dan yang paling terpenting adalah masa saat ini. Mengapa? Karena yang akan merubah kita di masa yang akan datang adalah saat ini. Maka perlu sekali untuk kita membuat masa lalu sebagai pengalaman di masa sekarang, dengan tidak mengulanginya lagi, dengan tidak kembali melakukan hal yang sama. Bahkan seorang keledai saja atau seekor keledai saja, dia hanya sekali melakukan kesalahan, dan dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ketika dia jalan, kemudian dia ada lubang, kemudian dia masuk ke situ, maka dia akan mengingat lubang itu dan tidak akan masuk ke dalam lubang itu lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalah dengan itu, kalah dengan keledai. Kita mengulangi hal yang sama. Maka perlu sekali untuk kita belajar dari masa lalu dan hiduplah saat ini. Dengan kita hidup saat ini, ada konsepsi bahwa here and now, hidup adalah saat ini dan juga di sini. Momen yang paling berharga adalah saat ini, sekarang ini.
waktu ini, detik ini. Dan orang-orang yang paling berharga adalah orang yang ada di sekitar kita saat kita berada di tempat ini, di waktu ini. Maka jangan pernah menyepelekan sekarang ini. Maka yang harus dilakukan adalah mulai untuk berbuat baik, mulai untuk melakukan hal-hal yang sudah direncanakan. Di saat ini pun kita harus merencanakan masa depan, dan jangan lupa jangan hanya merencanakan, tetapi kita juga harus take action, harus melakukan sesuatu, harus melakukan hal, harus melakukan tindakan. Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu kalau kita tidak mau bertindak. Hanya dipikir, tetapi kita tidak pernah melakukan sesuatu. Maka yang paling penting adalah saat ini mulailah untuk melakukan perbuatan baik, mulailah untuk take action, dan jangan lupa untuk melakukan segala hal yang kita lakukan dengan hati, dengan secara maksimal. Entah profesi apapun, guru, dosen, perawat, kemudian driver, kemudian pegawai kantoran, pejabat, menteri, presiden, dan lain sebagainya. Lakukanlah itu dengan hati, lakukanlah secara maksimal. Karena ada istilah mengatakan hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Kalau hasilnya besar, berarti usahanya juga besar. Kalau hasilnya kecil, maka usahanya juga kecil. Maka hiduplah sekarang ini. Mulai untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit, karena lama-kelamaan momen inilah yang akan menentukan kita di masa yang akan datang. Demikian 3 masa ini, semoga bisa menjadi pelajaran dan menyikapi masa ini dengan jauh lebih baik. Jangan hanya terpatok di masa lalu dan masa yang akan datang, tetapi setelah di masa sekarang ini, lakukanlah yang terbaik setiap saat. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini selalu berkembang. Dan jangan lupa untuk men-sharekan video-video ini, karena itu merupakan salah satu bentuk kita melakukan perbuatan baik. Dengan kita men-sharekan video-video seperti ini, maka orang lain juga akan tahu ilmu pengalaman yang telah kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang baik.